وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, untuk para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjut ngaji kita tentang tauhid. Untuk babu minal iman billahi asyhadu ala qadarillah. Sahabat terhadap takdir-takdirnya Allah itu sudah terbahas belum ya? Belum. Pokoknya lali. Baik. Babun minal imani billahi as-sabru ala qadarillah. Bab yang menerangkan tentang bagian daripada iman kepada Allah itu adalah sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita semua yang ada di sini ini semua yakin kalau takdirnya Allah itu ada ya. Yakin ya Pak ya. Kalau orang itu tidak percaya sama takdir itu kafir. Kalau orang itu tidak percaya dengan adanya takdir, maka dia itu kafir. Dan beriman kepada takdirnya Allah itu merupakan rukun iman yang nomor 6. Dan itu sebuah rangkaian. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Kata Ghabun ayat 11. Qala al-qamah wa ar-rajulu tusibuhu al-musibat faya'lamu annaha min indillahi fayarda wa yaslim. Ayat At-Taghabun ayat 11, surat At-Taghabun ayat 11 yang berbunyi wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah maka yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan petunjuk dalam hatinya. Ayat ini menurut Al-Qamah itu adalah huwa ar-rajul, dia itu adalah seorang laki-laki atau seseorang tusibuhu al-musibah, yang dia itu tertimpa musibah. Pas ketika dia tertimpa musibah, fayalamu, maka dia tahu annaha, sesungguhnya musibah min indillahi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayarda, maka dia ridha. Wa yaslim, dan dia itu pasrah, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita itu harus paham bahwa Allah itu sebagai Al-Malik yang sekaligus Al-Muqtadir. Dulu pernah saya sampaikan tentang masalah semacam ini. Saya yakin jenengan masih ingat unsur-unsur yang meliputi tentang Al-Maliknya Allah Subhanahu wa taala. Al-Maliknya Allah itu merujuk kepada 3 hal. Kalau Allah itu Al-Malik, maka itu menunjukkan kepada
sifat kesempurnaan Allah. Kamalul qudrah itu kesempurnaan di dalam kekuasaan. Karena memang langit, bumi, dan segala isinya itu dimiliki sekaligus dikuasai oleh Allah. Beda ya antara memiliki dengan menguasai. Kita ini cenderung hanya sekedar memiliki tapi tidak bisa menguasai. Atau mungkin kita menguasai tapi dia bukan memiliki. Kalau Allah itu kamalul qudrah, yang memiliki sekaligus menguasai. Itu Al-Malik. Di samping itu, poin yang kedua berkenaan dengan Al-Malik itu, Allah itu ya berhak untuk melakukan apapun terhadap apa yang dimiliki dan dikuasai oleh Allah. Allah menghendaki A, menghendaki B, menghendaki C, itu urusannya Allah. Karena memang miliknya Allah sendiri. Maka dulu pernah saya sampaikan, saya ingatkan lagi, ada 3 hukum di dalam dunia kita ini. Ada hukum syar'i, ada hukum qadari, dan ada hukum jazai. Kalau hukum syar'i itu kan berhubungan dengan masalah syariat. Allah mau mengadakan hukum rajam. Apa hukum rajam itu? Dipendem, disisakan kepala, kemudian dilempari pakai batu sampai mati. Allah mau mengadakan hukum rajam, itu urusannya Allah. Jangan mau protes sama Allah. Yang jadi Tuhan bukan kita, tapi Allah. Allah mau mengadakan hukum potong tangan, itu urusannya Allah. Allah mau mengadakan syariat ketika sholat itu ada sujud, ada rukuk, menghadap ke kiblat, itu urusannya Allah. Jenengan tidak bisa kemudian mengatakan wis aku tak ngadep ning ula nek sak jam ngono ta iso. Itu yang namanya hukum syar'i, yang memiliki, yang menguasai Allah. Sakarpe Allah. Ya. Kemudian ada hukum qadari. Hukum qadari itu berarti hukum yang berkenaan dengan masalah nasibnya manusia. Mau dikasih uang sedikit, mau dikasih uang banyak, mau dikasih sugih, mau dikasih melarat, itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Allah hanya memerintahkan kita cuma untuk ikhtiar dan usaha, titik dalam berdoa, itu aja. Nah, hukum qadari. Lah hukum qadari inilah yang kita sebut dengan aqdarullah atau takdir Allah. Kalau ada orang itu sampai protes dengan takdirnya Allah, berarti kan jahil orang. Jahil. Kenapa kok bisa jahil? Dia tidak paham. Dalangi iki sakjane sapa sih? Kalau jenengan delok wayang, merut dalangi nglakoni lakon. Jenengan protes, ngelok-ngelok di dalang. Lah sing dadi dalangi sapa? Jenengan ilok-ilok nih. Kan ya lucu orang model begitu. Hidup ini berkenaan dengan hukum qadari itu yang menentukan takdir nasib itu ya Allah. Jenengan lek ngelok nih takdir berarti lek ngelok nih Gusti Allah. Saya ambil satu hadis saja ya, mungkin sebagai salah satu contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Nabi bilang begini, Yu'dini ibnu Adam, yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahr. Manusia itu menyakiti aku. Bukan berarti konteksnya tekstualis bahwa jenengan menyakiti Allah beneran, dah. Itu menunjukkan sesuatu dosa besar. Ya subuh adhara, manusia itu mencaci maki musim, mencela musim. Wa ana adhar, dan saya inilah yang apa? Wa ana adhar, dan saya itulah musim. Maksudnya apa? Allah itulah yang mengatur musim. Ketika jenengan itu tidak ridho dengan musim yang ada sekarang itu, jenengan mencela musim yang ada itu, sama halnya jenengan itu mencela Allah. Itulah maksudnya. Dikai udan gerundel. Langsung ngedukno udan Gusti Allah kok. Dikai panas bingung jalur udan. Dikai udan jalur panas loh. Itulah manusia. Maka kalau yang namanya orang mukmin, dulu pernah saya sampaikan, ajaban diambil mukmin.
Ajaban di amril mukmin, mengherankan dalam setiap perkaranya orang-orang mukmin. Inna amrohu kullahu lahu khair walaisa dzalika illa lil mukmin. Sesungguhnya perkaranya orang mukmin, semuanya itu bagi orang mukmin itu adalah baik. Dan itu tidak akan pernah terjadi kecuali bagi orang yang mukmin. Apa maksudnya? Orang yang mukmin itu dia akan memandang semua yang terjadi takdir-takdir terhadap dirinya itu semuanya baik. Ibu, Bapak, Gusti Allah pernah salah enggak? Ayo, sapa sing wani Gusti Allah pernah salah? Gusti Allah enggak pernah salah kan? Allah memutuskan sesuatu itu pernah salah enggak? Enggak. Ketika Allah itu memutuskan jenengan gak duit-duit, Allah salah enggak? Ketika Allah memutuskan dagangan jenengan gak payu, Allah salah enggak? Lah kalau memang jenengan paham Allah enggak salah, apa kok grudel? Ngapain juga mengeluh? Apalagi menyalahkan takdir, menyalahkan Allah yang tidak adil. Itu kan dia lucu sebenarnya orang semacam itu. Orang ngerti masalah mesin, ngelok nih montir mesin. Podo ambil jenengan bal-balan itu kalau Piala Dunia. Ronaldo yang sehebat itu loh digoblok-goblokkan. Betul ya? Begitu kalah sama Maroko itu loh ya. Ilo-ilo sampai nangis-nangis begitu. Yang Ronaldo yang sehebat itu saya digoblok-goblok nih. Jenengan kon mudun tenanan nyepak paling tidak karu-karuan. Betul nggak betul Pak? Itu kan sebuah isyarat Pak. Yang ahli di dalam mengatur nasib segala kehidupan itu Allah. Kok bisa-bisanya kita menyalahkan keadaan itu? Kan orang semacam ini namanya jahil. Jahil. Maka orang mukmin itu memandang semua apa yang ada pada takdir-takdir yang sudah diputuskan oleh Allah semuanya baik untuk dia. Semuanya baik. Kalau dia mendapatkan senang, ya alhamdulillah, bersyukur. Kalau mendapatkan yang tidak senang, ya sabar. Tetap dia mengucapkan alhamdulillah. Itu loh Pak sebenarnya. Ini maka disebut dengan fayardo wa yaslim. Maka dia itu ridho dan dia itu pasrah dengan apa yang sudah menjadi keputusan Allah. Kalau tadi itu baru yang dicontohkan oleh Nabi hanya musim. Hanya musim. Kita kadang-kadang dikai udan berudel. Mengeluh, aduh pengen buka garing-garing. Emangnya kenapa dengan baju yang gak kering-kering, namanya kenapa? Ya, panas berudel meneh. Dan seterusnya dan seterusnya. Orang itu kalau semakin banyak mengeluh, orang itu kalau semakin banyak berudel, dia itu imannya itu. Imannya itu yaitu. Semakin kuat orang itu imannya, semakin kenal dia dengan Allah, maka tidak ada kamus untuk mengeluh dan menggerudel. Pakai saja rumus gitu aja kok repot. Wayai udan gitu aja kok repot, ambil payung. Gitu aja kok repot ya. Ngapain juga harus dengan menggerudel? Ya, kalau tidak bawa payung ya liuk gitu, nah, pakai jas hujan juga bisa. Itu hadapi semuanya itu dengan legowo. Kalau dalam bahasanya filosofinya orang-orang tasawuf nafas, itu kan ada istilah rilo, ada istilah legowo, ada istilah nrimo, ya dibarengi dengan amuraga, kan begitu ya. Rilo itu ya ikhlas, legowo itu ya ridho, nrimo itu ya nrimo qanaah, dan amuraga itu eling. Itu ditambahi lagi oleh para ulama dengan istilah santoso, rahayu, wilujengan, gitu ya. Samadhi, masuki kaloro dan seterusnya. Yes. Ada 10 pokoknya itu. Ada 10. Clear ya? Itu hukum qadari. Dan ada namanya hukum jazai atau al-ahkam al-jazaiyah. Al-ahkam al-jazaiyah itu hukum-hukum yang berkenaan dengan balasan surga, neraka, pahala, dosa. Jenengan pun juga tidak bisa protes. Ada seorang wanita yang dia ini
memberikan minum seekor anjing kok bisa masuk dalam surga? Itu urusannya Allah. Ada orang yang membunuh 100 orang, belum melakukan apa-apa, di tengah jalan mati, dimasukkan surga. Itu urusannya Allah, bukan urusannya kita. Ya, ada orang hitam gitu ya, jahat total, mau limot dilakoni. Di akhir ending-endingnya dia tobat, Masya Allah. Itulah Allah yang membolak-balik hati. Saya tanya, Allah itu bisa nggak menjadikan orang sesat? Total bisa. Ya wes, itu aja kan. Makanya memang kita ini paham bahwa Allah itu Al-Malik. Di samping kalau konteksnya Al-Malik, Allah itu berhak untuk melakukan apapun yang dimiliki dan dikuasainya, maka setiap makhluk itu mau tidak mau, rela tidak rela, dia pasti harus tunduk dengan kemauannya Allah. Dulu pernah saya bilang, hidup itu adalah apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Jenengan duwe karep kaya ngopo, kalau sing duwe iku gak karep ya wis, tidak akan bisa jalan. Disinilah kita diharapkan untuk itu tadi, ridho dengan takdir-takdirnya Allah. Pak, kita berdoa, kita berupaya untuk merubah keadaan, apa kita menunjukkan tidak ridho? Jenengan sakit, kemudian jenengan itu berobat, apakah itu menunjukkan jenengan tidak ridho dengan sakit itu? Tidak. Jenengan hanya melakukan perintah untuk berobat, merubah keadaan, titik. Cuma itu saja. Tanpa harus meyakini bahwa usaha yang jenengan lakukan itu punya kekuatan untuk merubah. Wong ayatnya bunyinya itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Tapi wa in aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Baik, kita lanjutkan. Wa fi sahihil Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ithnatani fin nasi huma bihim kufrun. Ada dua perkara di dalam diri manusia, huma bihim kufrun, artinya dua perkara itu kalau ada pada diri manusia maka dia itu termasuk kufrun, kekufuran. Dua perkara ini menyebabkan orang itu bisa jadi kufur. Dua perkara ini bisa menyebabkan orang itu jadi kufur. Dua hal. Kita lihat. Yang pertama, at-ta'nu fin nasabi. Yang kedua, waniyahatu 'alal mayyiti. At-ta'nu fin nasab. At-ta'nu itu mencela. Fin nasabi di dalam masalah nasab, keturunan. Orang itu tidak akan pernah tahu, ya, tidak akan pernah tahu takdirnya Allah, dia nanti akan dilahirkan di mana, dari keluarga siapa. Dan dia pun juga tidak pernah minta untuk dilahirkan dari keluarga miskin atau keluarga kaya. Tidak akan pernah. Itu merupakan sudah menjadi takdir mubrom. Mubrom. Jenengan pernah minta mau dilahirkan di sulfat gitu, tidak ada kan? Apa jenengan pernah minta, aku minta dilahirkan dari keturunan konglomerat gitu. Tidak pernah. Gitu. Ketika seseorang itu dia mencela nasab, mencela keturunan, woi iki lho aku darah biru, awakmu darah merah. Kufur orang ini. Kufur orang ini. Karena tidak ada perbedaan sebenarnya antara darah biru sama darah merah, tidak ada. Justru yang membedakan itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Itu takdirnya Allah. Jenengan mau dilahirkan di mana, mau dimatikan di mana, dari keluarga siapa dan sebagainya, itu bukan ranah kita. Kalau ada orang sok-sokan
merasa nasabnya tinggi, sok-sokan merasa nasabnya bagus, akhirnya mencela orang-orang yang di bawahnya, itu kufur. Tidak boleh. Wong kita ini mencela orang aja tidak boleh kan? Wailul likulli humazatil humazah. Apa bedanya humazah dengan lumazah, Pak? Bedanya humazah sama lumazah itu apa? Halo? Dulu pernah saya sampaikan juga. Oke, selalu menang, tidak apa-apa. Humazah itu berarti menghina orang, mengolok-olok orang dengan mulutnya. Dengan mulut, dengan perbuatannya. Jangan ketemu sama seseorang, dia itu pincang. Ya, pincang oleh Allah, diqadarullah, dipincangkan oleh Allah. Jenengan yang tidak pincang ketika ketemu sama dia, jenengan jalan dipincang-pincangkan. Itu namanya humazah. Itu haram, maka diawali dengan fawaidun, waidun, celaka. Kalau lumazah itu berarti mencela, menghina orang dengan mulutnya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum. Kalau jenengan itu mencela, orang itu melarat, pada dasarnya jenengan mencela takdirnya Allah SWT. Karena jenengan sudah merasa kaya, akhirnya kemudian ngelok nih mencela orang yang miskin. Pada dasarnya jenengan telah mencela takdirnya Allah. Yang jadikan miskin, yang jadikan kaya bukan jenengan. Dan dia tidak pernah meminta untuk jadi miskin. Kalaupun kita kaya karena ada orang miskin. Betul ya? Andai kata jenengan dihidupkan di suatu daerah yang semuanya konglomerat, mungkin jenengan jadi orang yang paling miskin. Ya, begitu. Tidak boleh. Makanya la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan suatu kaum itu menghina, mengolok-olok kaum yang lain. Karena barangkali kaum yang dihina itu lebih baik daripada kaum yang menghina, tidak boleh. Apalagi menghina secara nasab atau keturunan, tidak boleh. Itu kufur, itu kata Rasulullah Muhammad SAW. Kufur. Kalau kufur, karena kenapa dia mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan kufur? Ya karena di konteksnya tidak memahami bahwa nasab itu bagian dari takdirnya Allah. Takdirnya Allah. Tidak boleh lah kita punya mobil, marono menghina orang yang tidak punya mobil, nyapok. Ya, mobil cuma titipan aja kok digum-gum nih. Ya, kemudian kita punya anak-anak kita sukses semua. Sementara anak orang lain tidak masih sukses, nyapain juga kita melok-melok. Ya. Orang yang, mohon maaf, orang yang anak-anaknya mungkin tidak soleh ataupun tidak sukses, kita kan tidak tahu usaha bapaknya kayak apa. Apakah kemudian kita langsung mengatakan, bapak iki gak sukses le mendidik anak? Apa jenengan langsung ngelok ngono? Lek ngono berarti jenengan ngelok Nabi Nuh. Jenengan ngelokni Nabi Nuh. Nabi Nuh iki anake kafir apa soleh? Kafir. Wani jenengan mengatakan Nabi Nuh gagal. Wani? Gak wani. Tapi jenengan wani ngelokni orang lain. Nabi Nuh itu seorang nabi, seorang rasul saja, gagal dia. Kalau saya mengatakan gagal ya oleh ya. Nabi Nuh itu loh, seorang nabi, seorang rasul, anaknya kafir, Kan'an. Apatah lagi kita ini yang bukan nabi, ono wong anaknya gak sukses, marun jenono walah iku piye lah didik anake lho. Jenengan kan nggak tahu usaha apa yang dia lakukan. Jenengan kan nggak tahu rekod doyanya dia mendidik anaknya dia. Jenengan membandingkan, anakku dokter, dia itu anaknya apa? Ngapain juga model-model? Kufur itu namanya. Nabi siapa lagi? Ibrahim. Bapaknya kafir kan? Berani jenengan kalau Nabi Ibrahim? Gak wani jenengan. Makanya kalau jenengan tuh melihat ada seorang ustadz anaknya kok 12,
husnudzon aja dulu. Wong Nabi Nuh anake gablek. Lek ana ustaz sing wedok gablek, husnudzon aja dulu. Nabi Lut itu loh. Nabi Lut itu seorang nabi, seorang rasul. Bojone kafir. Lek ana seorang ustaz bapak itu gablek, husnudzon aja dulu. Dan seterusnya. Nabi Muhammad itu juga tidak bisa mengislamkan paman beliau Abu Thalib. Maka mencela nasab itu bagian dari kufur. Termasuk jenengan mencela nasab diri jenengan sendiri. Aku kok dilahirno ngene yo. Kok gak dilahirno koyok wong iku. Itu kan kufur gitu. Kufur karena konteksnya dia tidak legowo dengan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu kan ada orang yang tidak menerima atau nasibnya dia dilahirkan dari keluarga ini kan ada macam itu. Nggak usah. Wes. Yang kedua yang masuk nanti bisa membuat orang jadi kufur itu waniyahatu alal mayyiti. Niyahah itu meratapi orang yang mati. Wong jenenge wong mati, mau tidak mau ya kudu mau. Itu namanya ahwalul makan. Pernah dulu di Selasa kelima dulu saya sampaikan tentang ahwal. Latar kabun natobakon antobat. Kan ada 4 ahwal loh. Ini kepada ada ahwalul makan. Betul. Ahwalul makan itu sebuah keadaan di mana setiap orang itu pasti dan harus berubah tempat dari rahim. Dia mau tidak mau harus pindah tempat kemana? Dunia. Di dunia pun juga dia harus mau tidak mau, gelem gak gelem kudu pindah tempat alam barzah. Kalau ada orang itu meratapi orang yang mati, kufur. Kenapa? Karena kematian itu menjadi sebuah takdirnya Allah yang mau tidak mau dia harus pindah ke alam barzah. Berarti dia tidak ridho dengan takdirnya Allah. Jadi intinya kan ini kan contoh 2. Kalau disimpulkan secara singkat, orang yang tidak ridho dengan takdirnya Allah itu bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Termasuk ya ini, nggak ridho leono tonggone nggak ridho kalau ada keluarganya yang mati. Ketika dia ada orang mati, dia nihaya itu meratapi. Di antara contoh meratapi itu di sini. Laisa minna. Bukan termasuk umatku. Laisa minna, bukan termasuk umatku. Man doroba al-hudud. Doroba al-hudud. Doroba itu memukul, al-hudud itu pipi. Orang jahiliyah dulu itu kalau ada kematian dari keluarga atau saudaranya, mereka memukul-mukul pipi-pipi mereka, dikuaploki lainnya. Nah, zaman sekarang mungkin bukan pipi. Kalau Syiah itu ada Idul Qadir. Idul Qadir itu tubuhnya dipukuli pakai apa? Pakai senjata tajam dan sebagainya. Itu jahiliyah. Rasulullah tidak mentolerir orang model begini. Kalau pada masa jahiliyah dulu, kalau ada orang mati, pipinya dikepui, itu ambar, pelok. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin dodol biji. Itu kufur orang model ini. Masa sampai bunuh diri, ya sing mati orang tangi meneh. Masa ditangisi sampai elek, ya sing mati ya tetap mati, orang tangi meneh. Gitu toh Pak. Seharusnya pas ketika kita ada orang mati, filosofi tarji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu betul-betul kita pahami. Dan itu menjadi sebuah bentuk kepastian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali
wal anfusi wat thamarati wa basyiris sabirin. Itu ada lam taukid, ada nun taukid yang ditasydid. Ya, mempunyai makna sungguh-sungguh pasti kalian itu akan diberikan ujian-ujian. Kami akan memberikan ujian-ujian kepada kalian. Minal khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa atau mati, wa thamarati, dan kekurangan buah. Ini sebuah kepastian hidup itu mesti 5 hal ini akan selalu ada pada diri manusia, termasuk mati. Kalau orang itu pas ketika melakukan niyahah, diantaranya dengan memukul-mukul dirinya, menyiksa dirinya, karena konteksnya dia itu tidak menerima kematian itu kufur, karena dia menolak, tidak ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa syaqqal juyub. Syaqqal juyub itu merobek-robek baju. Kelambi ini disuwek-suweki. Al-juyub itu kan sebenarnya al-jaib itu kan kesak itu, saku. Ya, dirobek-robek bajunya karena tidak menerima kematian itu. Nah, itu kufur. Ya, atau wada'a bidak wal jahiliyah. Wada'a menyeru dengan seruan-seruan orang-orang jahiliyah. Kadang-kala bengak-bengok ngomong-ngomong gak karu-karuan kalau judrungane sampai menuduh Allah ndak adil, sampai nangis-nangis, sampai mengatakan kok duduk aku wae sing mati ya ngene. Engko dipateni tenanan ya repot. Orang-orang itu. Nah, itu orang-orang yang melakukan model begini ini tidak diakui sebagai umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lupa apa ndak oleh toh nangis, meneteskan air mata boleh. Yang ndak boleh itu meratapi. Ya wis lah, wayahe mati ya mati. Wayahe mati ya mati. Kita pun juga nanti mati. Ketika ada orang mati yang kita garis bawahi, awake dhewe nanti ya kaya ngono kuwi. Itu aja. Enggak usah meratapi yang aneh-aneh. Kalau kita meratapi itu menunjukkan ketidakridhoan. Kalau tidak ridho dengan takdirnya Allah, itu bisa menyebabkan kita kepada kufur. Kita lanjut lagi. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Nah, ini bagian dari takdir, Pak. Apabila Allah itu menghendaki kepada seorang hamba al-khaira, kebaikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah itu ajjalalahu. Allah itu akan mempercepat bagi dia al-uqubata, siksaannya fit dunya, di dunia. Itu sesuatu yang baik. Makanya nanti kita juga lihat wa may yuridillahu bihi khairan yusib lahu. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan, Allah akan memberikan musibah kepada dia. Makanya kan kalau musibah sedikit yang paling kecil itu mungkin kita kasih sakit. Kalau menjenguk orang sakit itu sunahnya kan kita ngomong apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Tahurun itu kan mensucikan. Pada dasarnya jenengan itu dikasih musibah sama Allah itu jenengan itu lagi diubah sama Allah, lagi dicuci sama Allah. Ketika seseorang itu melakukan dosa, melakukan maksiat, maka siksaan atau sanksi itu langsung dicepatkan di dunia. Itu malah justru yang terbaik sebenarnya. Itu malah yang terbaik. Dengan legowonya musibah itu, maka dengan izin Allah qadarullah, maksiat-maksiat jenengan itu mungkin lagi dihapus sama Allah. Makanya nanti ada istilah ujian, ada istilah azab, ada istilah peringatan. Apa bedanya itu? Ujian, peringatan, azab.
Kalau Cianjur kemarin itu termasuk yang mana? Kalau ada orang itu wapi tenanan wis. Orang tahu maksiat, tahu itu kuat sama Allah dikasih musibah, itu namanya ujian. Kalau ada orang baik, pas ketika dia baik itu namanya manusia si orang ngelindungi. Ya mungkin orang lale-lale khilaf-khilafnya sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak benar. Dikasih musibah itu namanya peringatan. Kalau ada orang itu taate yora, elinge yora, mursal, ya, kemudian dikasih musibah itu namanya azab. Jenengan yang terbanyak yang mana? Azab atau peringatan? Jenengan mesti soal-soal ini ngomong aku lagi diuji sama Allah. Yo diuji piye maksudnya? Kalau orang yang dapat ujian itu memang orang-orang yang memang betul-betul baik, orang-orang yang betul-betul imannya kuat. Jadi kalau kita itu paling banyak antara peringatan sama azab. Kakek dosa kita ini, terutama dosa mulut itu. Kayak senjual ke mulut kadang-kadang kita. Segala sesuatu dikomentari. Ya, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka sanksi musibah berkenaan dengan apa yang dia lakukan akan dicepet oleh Allah. Tapi bukan berarti kemudian jenengan uang itu balik-balik karena musibah, berarti belum tentu, karena setiap musibah itu bisa berupa azab atau peringatan atau ujian. Nah, baik, karena konteksnya itu bahwa al-uqubah di dunia itu diantaranya untuk penghapus dosa. Lah musibah yang didatangkan oleh Allah kepada jenengan ini yang harus kita sikapi dengan baik. Mungkin jenengan lagi diiling sama Allah, mungkin jenengan lagi diingatkan sama Allah, jenengan mungkin mari mikir elek nang wong, kota ruang baru dilungkas ke bentuk cetewok, itu berarti peringatan. Makanya usah mikir elek-elek. Jenengan mari nyepak anake wong. Baru dilukas ke sandung cetak. Bukune cepat. Lah itu berarti jenengan mari diiling, makanya usah nyepaki anake wong. Lho gitu loh Pak maksud saya. Itu namanya peringatan. Itu berarti jenengan itu dikehendaki kebaikan oleh Allah. Begitu ngelakoni ini tegur, ngelakoni ini ditegur, ngelakoni ini tegur. Itu kebaikan dan itu bagian daripada takdirnya Allah. Wa idza arada bi 'abdihi asarra, dan apabila Allah itu menghendaki kejelekan kepada hambanya, amsaka anhu bidzambihi, Allah itu akan menahan sanksinya dari dia bidzambihi karena dosa. Lek ana wong dosa, maksiat. Sanksi ukubah itu tadi itu tidak diserahkan di dunia, malah sama Allah ditahan. Wis karepmu kon ngumbi yo, karepmu awakmu zina wis entek-entek sampai warung. Hatta yafi bi yaumil qiyamah. Tapi sama Allah tidak diazab, tidak dikapak-kapak, maka siksanya langsung nanti di yaumul qiyamah. Hatta yuwaffiya bi yaumul qiyamah, sampai dia itu tuntas kemudian dihisab di yaumul qiyamah. Tuh, lek ana wong dosa, lakoni maksiat, mursal, kok sama Allah tidak dikasih musibah terus, tidak ada musibah di jarno, itu namanya istidraj. Biasa ini sangat milih tinggi. Jenengan pilih yang mana? Poin 1 atau poin 2? Pilih poin 1 atau pilih poin 2 jenengan? Setalah. Jenengan jawabnya kok grudel ya? Jenengan milih poin yang 1. Kalau poin yang 1 berarti jenengan diharapkan kebaikan sama Allah. Kalau milih yang kedua berarti jenengan diharapkan kejelekan oleh Allah.
Kalau untuk poin pertama, sanksi musibah dicepeti jebruwet. Kalau poin yang kedua, jenengan dijarno. Tapi engko koyo memancing. Entek-entek no panganan iki dibuka tak tarik, tak bacok, tak pangan, tak goreng. Jenengan milih yang mana? Tenan nomor 1. Kate ngomong nomor 1 ya rawani jenengan. Engko jenengan milih sing nomor 1, jenengan mari maksiat maru jeger. Piye? Gak wani jawab. Gak kuat ya. Insyaallah. Ya inilah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sing penak apa sing penak? Jenengan maksiat terus dijarno, mari dijarno di sepuro. Kok penak men. Kok penak men. Allahu akbar. Itulah manusia. Manusia itu kan dia itu boleh penak itu. Inna azama jazai ma'a azamil balai. Sesungguhnya besarnya pembalasan itu beserta besarnya musibah. Semakin kuat musibah yang diberikan, pahalanya pun juga semakin kuat. Tapi orang itu semakin imannya semakin kuat, maka ujiannya pun juga semakin berat. Namanya bambu, pohon bambu itu angin yang terbesar itu yang paling di atas. Semakin jenengan kuat memegang syariat, ujiannya pun juga semakin berat. Ya, jadi orang alim, pinter itu ujiannya juga berat. Tapi kalau tidak jadi orang alim, ya repot juga. Jadi orang beriman yang kuat, ujiannya juga semakin berat. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai suatu kaum ibtalahum, maka Allah akan memberikan musibah kepada mereka. Jadi ini takdirnya Allah. Musibah itu kan tadi saya katakan musibah itu takdir Allah. Ini kata Nabi, kalau Allah itu mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan ujian dan ujian, akan memberikan musibah dan ujian. Di antaranya karena memang posisinya musibah tadi adalah tahurun sebagai sebuah bentuk pensucian. Kalau seseorang itu dikasih musibah, faman radiya falahu ridho, maka barang siapa yang ridho dengan musibah atau takdirnya Allah, maka bagi dia dapat ridho dari Allah. Tapi waman sakhita, maka barang siapa yang dia itu marah, tidak terima dengan takdir yang diberikan oleh Allah, maka falahu asuktu, maka dia pun mendapatkan murkanya Allah SWT. Tinggal milih saja. Inilah takdir-takdirnya Allah SWT. Takdir Gusti Allah itu ya ono sing penak, dan takdirnya Gusti Allah itu ya ono sing gak penak. Jenengan takdirnya Allah kebanyakan yang penak-penak, saya lihat itu. Betul ya? Tapi justru takdir yang enak-enak itu malah justru berbahaya. Biasanya uang itu dikai musibah sadar, oh iya. Tapi begitu dikai musibah berupa kenikmatan banyak rupanya. Ya, dikai jabatan lali. Sebenarnya saya mengatakan jabatan itu ujian. Dikai motor wapi itu ujian sebenarnya. Dikasih rumah bagus itu ujian sebenarnya. Maka yang dikatakan dalam Al-Quran, hadza min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfur. Ini adalah termasuk pemberian fadilah dari Tuhanku, dan karena Allah ingin menguji aku apakah aku termasuk orang yang bersyukur, apakah aku itu termasuk orang-orang yang kufur. Bersikat padat, mungkin ada yang perlu didiskusikan. Tekano berarti paham 100%. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bisa diberikan atau apalagi kalau kita lihat yang ada di kita mungkin nggak tahu ini. Baik, cukup Pak. Oke. Kemarin sempat saya melihat ada kunjungan Mbak Najwa itu ke lapasnya koruptor. Di lapasnya koruptor itu Masya Allah super lengkap, mulai TV, kulkas, internet, laptop, macam-macam. Itu konangan akhirnya. Terus nyolong duit rakyat, tidak kayak di penjara, koyok hotel. Saya mengatakan dia meskipun dihukum oleh pemerintah model begitu, sama sekali tidak menghilangkan hukumannya Allah SWT. Apa mana modelnya lapasnya kayak menunggu. Ya. Maka para ulama mengatakan bahwa ketika dia itu menjalankan hukum yang sebenarnya tidak melalui hukum-hukum syariat, itu tidak akan menghilangkan hukum-hukum Allah nanti di yaumul qiyamah. Beda kalau memang dia betul-betul bertobat total, itu serahkan saja kepada Allah. Umpamanya contoh, ada orang zina, punya wil, dia zina berkali-kali. Seharusnya hukum syariat itu kan adalah dirajam. Tapi ternyata di pemerintah ini tidak ada rajam, dia di penjara. Di penjara. Apakah itu menghilangkan hukuman di zina? Tidak. Begitu dia mungkin setelah di penjara dia tobat total, ibadah terus, ibadah dan sebagainya. Kalau semacam itu serahkan saja kepada Allah. Apakah nanti Allah akan menghadkan dia di yaumul qiyamah atau tidak? Itu sudah bukan ranah kita. Tapi yang jelas secara fikih, secara syariat dia belum terhapus dari sanksi yang sesuai dengan syariat. Itu jawaban saya. Oke. Laknat. Laknat itu kan semacam ketika Rasulullah Muhammad SAW itu berdoa kepada orang-orang yang membunuh pas ketika di perang Uhud yang 70 orang meninggal itu ya, termasuk pas ketika ada 70 orang Quraish yang meninggal. Rasulullah berdoanya mengatakan Allahumma la'anhu, Allahumma la'anhu. Jadi wahai Allah laknati mereka. Laknat itu adalah bagian daripada bentuk vonis bahwa mereka memang betul-betul bersalah dan betul-betul dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka itu layak untuk mendapatkan azab. Ya, makanya konteksnya seperti ini, contoh dalam Al-Qur'an. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Gitu kan? Dan barang siapa yang mati, barang siapa innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, dan kemudian mereka mati sementara mereka dalam keadaan kafir, maka mereka akan mendapatkan laknat dari Allah. Nah, itu laknat dari Allah dan juga mendapatkan laknat dari malaikat wan nasi ajmain. Kalau untuk azab jelas sebagai sebuah bentuk hukuman, sanksi hukuman. Sementara laknat itu pada posisinya vonis yang menunjukkan kepada Allah tidak ridho, perbuatan yang tidak benar. Bahasa kita itu ngelokno yang super puncak. Laknat itu. Aku laknat kamu. Apa berarti? Berarti konteksnya ketika saya mengatakan aku laknat kamu, berarti konteksnya memang apa yang dia lakukan itu betul-betul sesuatu yang benar-benar dibenci. Kalau ada orang kafir dan mati dalam keadaan kafir,
itu sesuatu yang betul-betul dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan vonisnya jelas neraka. Kalau makanya Rasulullah kalau memakai kata-kata laknat itu berarti perbuatan itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah dan vonisnya jelas. Contoh, ya, la'anallahu rajulan la'ana walidayhi. Allah melaknati seseorang yang dia itu melaknati kedua orang tuanya. Ada sempat bertanya Rasulullah, orang sahabat pernah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa ada tuh orang itu melaknat orang tuanya? Itu artinya melaknat orang tua itu adalah bagian dosa yang sangat-sangat dibenci oleh Allah dan vonisnya jelas. Itu loh Pak, itu laknat. Termasuk nanti la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina birijali minan nisa. Rasulullah itu melaknati laki-laki yang menyerupai wanita. Dan la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihati minan nisa birijal. Dan Rasulullah melaknati wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Berarti kata-kata laknat ini menunjukkan perbuatan itu adalah perbuatan yang dibenci betul oleh Allah dan vonisnya jelas kalau dia tidak tobat dia akan mendapatkan azab dari Allah SWT. Itu mana laknat. Baik, itu ya Pak. Ya mudah-mudahan kita tidak dilaknat oleh Allah. Lain-lain. Okay. Aku menghadapi kematian. Baik. Rasulullah itu tidak pernah takut dengan kematian. Beliau pas ketika sakaratul maut itu yang beliau khawatirkan itu umatnya. Maka di dalam riwayat yang lain itu ketika beliau lagi sakaratul maut, yang beliau ucapkan itu adalah ummati, ummati, ummati. Yang beliau khawatirkan itu adalah umatnya. Kalau beliau kapan-kapan setiap saat didatangi malaikat Jibril datang kepada beliau atau malaikat maut datang kepada beliau, beliau siap setiap saat. Kalau yang namanya Rasulullah Muhammad SAW takut kematian, itu berarti ya, mohon maaf mengurangi sifat kenabian dan kerasulan beliau. Beliau tidak pernah takut, tidak pernah khawatir. Yang beliau khawatirkan adalah umatnya ini. Jadi beliau itu sudah ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu Pak ya. Nah, beliau sedihkan ketika melihat umatnya, kan beliau itu ditunjukkan oleh Allah SWT nanti dia mau di akhir-akhir zaman itu umatnya itu semakin tidak karu-karuan. Itu yang beliau takutkan. Kesedihan beliau ketika nanti banyak orang-orang, banyak umat-umat beliau yang kemudian menjadi kufur. Makanya beliau pernah mengatakan wa kana rajulu yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wa yabihu dinahu bi'audin. Itu nanti ada orang yang paginya mukmin, sorenya kafir, sorenya mukmin, paginya kafir, menjual agamanya demi untuk mendapatkan harta dunia. Itu dipraktikkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya Pak ya. Kalau kita ini takut mati itu enggak? Jangan takut mati orang. Tuh, ditakoni buju meneng. Tadi tak suruh pilih nomor 1 sama nomor mulut 2 bingung. Sekarang tak takoni siap mati apa enggak? Belum siap. Jenengan belum siap atau sudah siap pun lewat teko mati. Nanti siang jam 12 wayai mati ya mati. Ya, mari mangan baru kelelekan senter ya. Terakhir monggo Pak. Dalam Al-Quran ada ayat ini sering bilang, ada pun orang-orang yang kafir, orang yang mendustakan ayat Allah itu apa jatuhnya kafir? Orang yang ada orang muslim yang bagian percaya dengan ayat Allah,
Pertanyaannya Allah dalam Al-Quran itu kan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Itu kan begitu kan ya? Apakah kamu itu beriman kepada sebagian kitab? Ya, apakah kalian itu beriman kepada sebagian kitab? Maksudnya beriman sebagian daripada ayat-ayat Al-Quran, wa takfuruna bi ba'd, dan kalian itu kufur terhadap sebagian daripada kitab. Pada zaman Nabi itu sudah ada orang model begitu. Al-Quran dia akan pilih-pilih sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau tidak cocok dengan hawa nafsunya, ayat-ayat itu akan ditolak. Dan dia akan memilih ayat-ayat yang cenderung, yang sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya. Semacam ini itu oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan pada konteks kekufuran juga. Fama jazaa'un may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Itu ayatnya. Ternyata Allah sudah berbicara tentang masalah semacam itu. Nanti di akhir zaman itu ayat yang sesuai dengan dirinya diterima, ayat yang tidak sesuai dengan dirinya ditolak. Balasannya Allah tadi apa? Yaitu yuraduna ila asyadil adzab. Dia akan dikembalikan kepada sepedih-pedihnya adzab. Maka kalau orang yang beriman itu dia hanya mengatakan sami'na wa ta'na. Nah, makanya kan orang-orang liberal itu kan kadang-kadang muter-muter. Mereka itu memutaratir otak-atik. Mereka orang homo, mereka orang lesbian. Maka bagaimana caranya untuk mengotak-atik ayat itu supaya tidak disebut sebagai kufur terhadap ayat. Ayatnya yang diputar-putar, diwala-wali, artinya memunculkan ayat, oh boleh kok LGBT, oh Nabi Lut pada waktu itu begini. Dan mereka menganggap bahwa dia tidak mengkufuri ayat, tapi sesuai dengan pemahaman yang diputar-putar tadi. Jadi jelas sebagian diimani, sebagian diingkari. Itu yuraduna ila asyadil ada. Juz berapa itu ya? Sampai lali juz berapa itu? Ya. Yang lain. Cukup. Wes, kalau tidak ada berarti sudah paham 100%. Berarti kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah kita ridho dengan takdirnya Allah. Kita ridho dengan takdirnya Allah. Kita legowo dengan takdirnya Allah. Dan kita selalu memandang bahwa apapun itu yang sudah diputuskan oleh Allah, itulah yang terbaik untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.